Baik, selamat pagi anak-anak Pak Guru di kelas 11. Apa kabar kalian hari ini? Pak Guru percaya kabar kalian pasti selalu senantiasa dalam keadaan yang baik dalam pimpinan Tuhan. Dan Pak Guru juga senang sekali masih bisa buat video untuk kalian. Dan Pak Guru juga berharap bahwa semangat kalian dalam belajar terus meningkat. Dan hari ini kita akan lanjut lagi dalam topik kita atau unit kita tentang fluida dinamis. Nah, kabar terbaik yang Pak Guru mau sampaikan ke anak-anak Pak Guru adalah selamat karena hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir untuk membahas mengenai fluida dinamis seperti itu. Great job karena kalian sudah mengerjakan atau mengikuti setiap pembelajaran dalam fluida dinamis ini sampai saat ini dengan baik, sehingga dari Pak Guru sendiri melihat bahwa fluida dinamis kita atau unit tentang fluida ini berjalan dengan sangat lancar. Dan Pak Guru juga sekaligus mau berterima kasih karena dari pertemuan ini atau dari beberapa aktivitas yang kita lakukan ini, seperti belajar dari rumah seperti itu, dari setiap tugas yang anak-anak Pak Guru sudah kumpulkan ke Pak Guru dan Pak Guru periksa, hal yang Pak Guru dapat adalah ternyata anak-anak Pak Guru ini adalah tipe anak-anak yang ketika belajar mandiri itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi Pak Guru juga apresiasi, terima kasih untuk semangat kalian untuk belajar sampai sekarang, untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalian, dan secara khusus di fisika Pak Guru berterima kasih yang begitu besar karena ternyata ketika diberikan kesempatan untuk belajar mandiri, hasil yang kalian berikan sangat memuaskan seperti itu. Terima kasih. Dan yang masih terus berusaha untuk mengerjakan setiap tugas yang Pak Guru berikan hingga saat ini, Pak Guru juga kasih semangat terus kerjakan dengan baik, karena percayalah dari setiap latihan yang kalian kerjakan itu pasti kalian akan mendapatkan hal-hal baru yang tentunya akan berguna di waktu-waktu yang akan datang. Oke, itu saja yang Pak Guru mau sampaikan. Sebelum masuk di pembelajaran kita hari ini, Pak Guru akan jelaskan dulu 4 bagian yang terdapat di dalam video yang Pak Guru buat hari ini. Bagian yang pertama itu ball assignment, dan bagian kedua itu learning objective. Bagian yang ketiga hari ini yaitu about the topic atau topik kita, dan bagian yang keempat yaitu task atau tugas kita hari ini. Oke, baik. Nah, 4 bagian inilah yang kita akan lalui, dan sekarang kita akan masuk di bagian yang pertama yaitu ball assignment kita hari ini. Oke, dan adapun ball assignment kita hari ini adalah nah ini, apa perbedaan antara fluida statis dan dinamis di dalam fisika? Seperti apa ya itu? Apa perbedaan antara fluida dinamis dan fluida statis? Sebelum kalian mengerjakan tugas ini, anak Pak Guru ingat dulu apa konsep dasar fluida statis dan apa konsep dasar fluida dinamis. Karena menurut Pak Guru setelah kalian memahami konsepnya dengan baik, pasti kalian bisa menjelaskan perbedaan. Oke, Pak Guru berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas ini, dimulai dari sekarang. Oke, dan Pak Guru percaya kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Pak Guru berharap semua materi atau semua konsep ya, atau semua formula-formula yang kita pelajari dalam fluida statis dan fluida dinamis masih kalian juga ingat dengan sangat baik. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini Pak Guru punya satu saja sebenarnya tujuan pembelajaran untuk anak-anak Pak Guru di kelas 11, yaitu menggunakan persamaan kontinuitas dan asas Bernoulli untuk menyelesaikan masalah dalam fisika seperti itu. Jadi ini sebenarnya hari ini Pak Guru, karena ini pertemuan terakhir sebenarnya untuk membahas mengenai unit fluida, jadi Pak Guru juga sebenarnya mau kasih tugas sekaligus ini tantangan untuk anak-anak Pak Guru. Jadi ini sebenarnya Pak Guru mau sebut kuis juga, tetapi lebih kepada latihan sebenarnya untuk menggunakan persamaan yang kita sudah pelajari, itu persamaan kontinuitas dan asas Bernoulli untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam fisika. Oke, ini harus Bernoulli, double L. Minta maaf. Ya Pak Guru percaya kok anak-anak Pak Guru pasti tahu ya sebenarnya tulisannya seperti apa. Oke, so itu saja yang kita akan kerjakan hari ini, yaitu Pak Guru akan memberikan tantangan ke anak-anak Pak Guru. Pak Guru akan kasih soal seperti itu, dan silakan anak-anak Pak Guru menemukan atau memecahkan masalahnya atau mendapatkan hasil dari mendapatkan jawaban dari soal yang Pak Guru berikan dengan menggunakan persamaan kontinuitas dan asas Bernoulli. Oke, itu saja. Dan sekarang tapi sebelumnya Pak Guru, sebelum Pak Guru kasih soal atau kasih tantangan untuk anak Pak Guru hari ini, sebelumnya Pak Guru juga mau mengajak anak Pak Guru untuk mari kita review dulu
unit fluida ini seperti itu. Tapi hari ini khusus untuk review mengenai fluida dinamis seperti itu. Nah, kalau berbicara soal fluida dinamis berarti ada dua hal yang kita akan bahas. Topik yang pertama itu persamaan kontinuitas yang di dalamnya terdapat debit, dan yang kedua yaitu yang minggu lalu kita bahas yaitu persamaan Bernoulli. Oke, jadi ini hanya review saja ya. Lebih lengkapnya kalau Pak Guru masih kurang paham nanti dari penjelasan Pak Guru hari ini, maka Pak Guru silakan buka atau lihat video-video yang sebelumnya Pak Guru sudah bagikan tentang persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau membahas mengenai fluida dinamis, maka ada dua topik besar yang kita akan bahas sebenarnya, yaitu persamaan kontinuitas, dan yang kedua yaitu yang kita bahas minggu lalu itu tentang persamaan Bernoulli. Hari ini kita akan review lagi, setelah itu Pak Guru akan memberikan tugas. Jadi mohon anak-anak Pak Guru ikuti dari awal pertengahan sampai akhirnya video ini dengan baik, jangan di skip supaya semoga anak-anak Pak Guru dapat memahami setiap penjelasan yang Pak Guru sampaikan ini. Oke. Nah, berbicara soal persamaan kontinuitas, maka ada pertanyaan pertama yang Pak Guru mau berikan, gitu ya. Pertanyaannya itu, apa itu debit kira-kira ya, anak-anak Pak Guru? Masih ingat tidak apa itu debit? Nah, Pak Guru berharap kalian masih ingat, jadi Pak Guru akan jelaskan sekali lagi. Nah, debit ini merupakan besaran yang dimiliki oleh fluida yang bergerak. Nah, jadi anak-anak Pak Guru, setiap fluida yang bergerak dalam suatu wadah, baik itu dalam pipa atau dimanapun itu, namanya dia bergerak, maka dia akan memiliki besaran seperti itu. Nah, ketika fluida ini bergerak, besaran yang dimilikinya itu yang disebut dengan debit, seperti itu ya. Jadi ingat sekali lagi, debit itu apa? Debit merupakan besaran yang dimiliki oleh fluida yang sedang gerak. Ingat, sedang bergerak seperti itu. Dengan persamaannya yaitu Q sama dengan volume per T. Ini V ini bukan kecepatannya, ini volume per T. Jadi debit sama dengan volume dibagi dengan satuan waktu seperti itu. Nah, jadi dari persamaan ini bisa kita juga lihat bahwa ternyata debit itu merupakan besarnya volume atau banyaknya volume air yang mengalir dalam suatu wadah tertentu per satuan waktu seperti itu ya. Banyaknya volume air atau besarnya volume air yang mengalir per satuan waktu. Yang persamaan ini ya. Nah, ini persamaan pertama debit. Debit sendiri memiliki tiga persamaan umum. Persamaan yang pertama sekali yang kita akan review adalah Q sama dengan volume dibagi satuan atau per satuan waktu begitu ya. Banyaknya volume air yang mengalir per satuan waktu, dengan Q yaitu debit, satuannya itu meter kubik per second, dan T sendiri yaitu waktu, satuannya second, dan V yaitu volume di sini ya. Volume satuannya itu meter kubik seperti itu. Oke. Nah, ternyata anak Pak Guru dari persamaan ini yaitu Q sama dengan volume dibagi waktu ini ternyata masih bisa diturunkan. Nah, itulah yang tadi Pak Guru bilang bahwa berbicara soal debit ada tiga persamaan utama atau persamaan dasar yang kita akan pelajari seperti itu. Nah, ternyata kita turunkan dulu ya. Nah, ternyata anak Pak Guru, ketika suatu air mengalir maka akan jadi seperti ini. Apabila air mengalir melalui sebuah pipa, maka volumenya akan menjadi seperti ini. Nah, ini persamaan dasarnya ya. Nah, ketika air mengalir tersebut, air itu mengalir dalam satu pipa, maka volumenya akan berubah. Berubah menjadi seperti apa? Nah, seperti ini. Volumenya menjadi luas penampang dikali dengan S, ini jarak sebenarnya Bapak Guru gitu ya. Jadi ketika air tersebut mengalir, maka volumenya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan ini, yaitu luas penampang dikali dengan S, ini jarak. Nah, jadi ini persamaan yang kita peroleh ketika kita menurunkan volume ini ya, itu A dikali dengan S. Nah, kalau kita bawa kembali persamaan ini ke bentuk persamaan awalnya atau persamaan dasarnya, kalau kita substitusi kembali ya anak-anak Pak Guru, maka dia akan menghasilkan persamaan yang baru atau formula yang baru, yaitu A dikali S per T. Nah, kalau anak-anak Pak Guru ingat, S per T itu persamaan untuk mencari apa? Jarak per waktu. Ayo anak-anak Pak Guru ingat lagi. Jarak per waktu itu berarti merupakan formula untuk mencari V, kecepatannya. Maka formulanya bisa berubah lagi menjadi seperti ini. Q sama dengan luas penampang A dikali dengan V, kecepatan. Jadi bedakan ya. V besar ini volume, V kecil ini adalah kecepatan. Seperti itu. Nah, jadi ini persamaan kedua yang kita peroleh. Persamaan pertama yaitu ini, Q sama dengan volume per waktu, dan yang kedua yaitu Q sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan, seperti itu. Ini sudah ada persamaannya yang kita review hari ini, yaitu V per T dengan A dikali V,
Seperti itu. Nah, oke, baik. Mbak Guru berharap sampai di sini anak-anak Guru dapat mengikuti review kita hari ini dengan baik. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang berikutnya. Nah, bagian berikutnya ini disebut dengan hukum kekekalan debit. Nah, hukum kekekalan debit itu seperti apa? Nah, ternyata anak-anak Guru, ketika air mengalir dalam suatu pipa itu dikatakan bahwa debit di setiap titik yang dilewati oleh air tersebut itu dikatakan sama. Jadi debitnya di setiap titik ya. Jadi ketika air mengalir dalam sebuah pipa dikatakan bahwa debit di setiap titiknya itu sama. Maka menghasilkan persamaan seperti ini. Debit pertama sama dengan debit di titik yang kedua lah, begitu seperti itu ya. Atau anggaplah ini air mengalir dari pipa pertama dan ini air yang mengalir dari pipa tersebut seperti itu. Jadi sebelum dan sesudah seperti itu. Dikatakan sama di setiap titiknya, titik pertama, titik kedua begitu. Dikatakan bahwa debit di setiap titik ini itu adalah sama. Nah, inilah yang disebut juga sebenarnya dengan persamaan kontinuitas. Kita bisa kita turunkan menjadi pertama ya, debit itu meter kubik per second. Nah, setelah kita turunkan maka menjadi seperti itu. Kan anak-anak Guru ya, persamaan yang kedua tadi, debit itu sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan. Ini kecepatan, harusnya V kecil ya. Nah, dengan A yaitu luas penampang, satunya meter kuadrat, V itu kecepatan, satunya itu meter per second. Persamaan inilah yang kemudian disebut dengan persamaan kontinuitas atau hukum kekekalan debit. Nah, ini persamaan yang ketiga yang Pak Guru bahas. Kalau kita bicara soal debit, maka ada 3 persamaan yang kita akan peroleh, dan ini adalah yang bagian yang ketiga. Oke, seperti itu ya anak-anak Pak Guru. Nah, Pak Guru berharap review kita tentang debit sampai di sini anak Pak Guru dapat ikuti dengan baik. Ada 3 persamaan dasar yang Pak Guru mau anak Pak Guru ingat dengan baik, dan juga bisa jelaskan seperti itu ya, karena tujuan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya tentang persamaan kontinuitas itu adalah anak Guru bisa menjelaskan konsep debit dan juga menjelaskan persamaan-persamaannya. Nah, itu yang Pak Guru review hari ini, yang kita review hari ini. Oke, sampai di sini sudah jelas. Pak Guru berharap anak Guru bisa mengikuti dengan baik. Dan sekarang kita masuk pada bagian terakhir. Nah, kira-kira bagian terakhir ini kita akan bahas atau review tentang apa? Nah, bagian terakhir ini, inilah baru kita akan bahas mengenai asas Bernoulli. Apa itu asas Bernoulli? Nah, kira-kira apa ya anak Pak Guru kasih waktu 1 menit lah. Kira-kira coba anak Pak Guru ingat. Ini sekaligus review. Pertemuan minggu lalu tuh kita bahas tentang asas Bernoulli. Kira-kira itu apa ya asas Bernoulli itu? Oke, Pak Guru harap anak Pak Guru masih ingat. Jadi Pak Guru jelaskan saja. Asas Bernoulli itu dia pelajari mengenai hubungan antara kecepatan aliran fluida, ketinggian dan tekanan. Kemudian juga untuk mempelajari ketiga bagian ini itu menggunakan konsep usaha dan energi. Jadi apa itu asas Bernoulli? Dia adalah asas Bernoulli ini mempelajari mengenai hubungan antara kecepatan aliran fluida, ini ya pertama, ketinggian atau H, dan tekanan dengan menggunakan konsep usaha dan energi. Jadi bagian-bagian ketiga bagian ini yang dipelajari dalam asas Bernoulli itu menggunakan konsep usaha dan energi. Tapi secara jelasnya kan Pak Guru sudah jelaskan minggu lalu. Tapi kalau misalnya Pak Guru masih bingung, silakan buka lagi materi video yang Pak Guru sudah bagi minggu lalu. Dan kalau masih mau penjelasan lebih detail lagi, silakan hubungi Pak Guru. Nanti Pak Guru coba untuk menolong Pak Guru lebih memahami asas Bernoulli lagi seperti itu. Oke, nah persamaan dasarnya sendiri itu seperti ini ya. P atau tekanan ya, itu ditambah 1/2 rho dikali V pangkat 2, ini kecepatan, ditambah rho dikali gravitasi dikali dengan ketinggian seperti itu. Ini persamaan dasar asas Bernoulli seperti itu ya anak Pak Guru. Ini sebenarnya persamaan yang diturunkan dari usaha, energi kinetik, ini usaha, energi kinetik, dan energi potensial ya, seperti itu penjelasannya Pak Guru sudah sampaikan minggu lalu. Ini review saja. Jadi ini adalah persamaan dasar dari asas Bernoulli. Jadi kalau contohnya kita disuruh menjelaskan tentang persamaan Bernoulli, maka kita akan jelaskan tentang ini saja ya. Ini diturunkan dari usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Oke, seperti itu. Dengan P yaitu tekanan, satuannya Pascal, dan rho itu massa jenis fluida, satuannya itu kilogram meter kubik, dan V di sini yaitu kecepatan, satuannya itu meter per second, G itu gravitasi, meter per second kuadrat, dan H yaitu ketinggian atau tinggi, satuannya yaitu meter seperti itu. Tetapi anak-anak Pak Guru ingat baik-baik, ternyata bentuk ini bisa berubah seperti itu.
bentuk dasar dari persamaan Bernoulli ini bisa berubah tergantung dari titik yang diamati. Itu seperti apa Pak Guru? Oke, Pak Guru akan jelaskan. Jadi contohnya seperti ini. Apabila kita mengamati dua titik pada sebuah pipa yang dialiri oleh fluida, maka persamaan dasar tadi ya, persamaan Bernoulli yang pertama itu akan menjadi seperti ini. V1 ditambah 1/2 rho V1 pangkat 2 ditambah rho dikali G dikali H1 akan menjadi sama dengan, nah seperti ini. V2 ditambah 1/2 rho ditambah V2 V2 kuadrat ditambah dengan rho dikali gravitasi dikali H2. Nah, nilai-nilai yang sama dari persamaan itu pasti pertama rho itu pasti nilainya sama, gravitasi juga itu pasti nilainya sama dengan yang ada di ruas kanan ini ya. Rho pasti sama nilainya, rho di kiri ini dengan rho di kanan itu pasti nilainya sama, makanya Pak Guru tidak taruh P1 rho 1 rho 2 karena pasti nilainya sama. Kemudian gravitasi juga, gravitasi di ruas kiri maupun di ruas kanan ini pasti sama. Yang berbeda itu pasti adalah tekanannya, kemudian kecepatannya, kemudian juga ketinggiannya pasti akan berbeda di ruas yang kanan ini. Makanya di sini ada P2 dengan H2. Nah, itu yang akan berbeda ketika diperhadapkan pada soal seperti ini ya. Oleh karena itu, persamaan dasar yang Pak Guru bilang tadi tentang persamaan Bernoulli itu akan berubah tergantung dari titik yang diamati nantinya. Titik-titik yang diamati seperti ini contohnya. Jadi ada titik pertama, ada titik kedua. Nah, titik yang pertama ini memenuhi persamaan hukum Bernoulli yang ini. Nah, maka titik yang kedua yang ada di atas ini akan memenuhi persamaan Bernoulli yang ini. Jadi contohnya, anak-anak Pak Guru kasih contoh ya. Semua ini diketahui, nilai-nilai ini yang diketahui. Yang sekarang ditanyakan nilai tekanan keduanya, ini yang ditanyakan. Maka kita tinggal rubah rumusnya seperti itu anak-anak Pak Guru. Tapi nilai yang lain kan diketahui, maka kita tinggal substitusi. Dan Pak Guru percaya kok anak-anak Pak Guru sudah sering ya Pak Guru kasih soal-soal yang seperti ini. Nah, kalau kita diperhadapkan pada titik dua soal dengan membahas dua titik seperti ini, maka persamaan inilah yang kita akan gunakan seperti itu anak-anak Pak Guru. Oke. Nah, itu saja yang Pak Guru bisa bagikan hari ini. Habis ini Pak Guru akan ada latihan-latihan soal untuk anak-anak Pak Guru. Kita akan kembali dulu ke bagian awal. Nah ya, sebelumnya Pak Guru mau kasih tahu bahwa ini sumbernya dari studiobelajar.com. Gambar ini Pak Guru peroleh dari sini. Oke, sekarang kita akan masuk dalam latihan. Sebelum masuk dalam latihan, Pak Guru akan ada contoh soal sedikit. Contoh yang pertama, contoh soal yang pertama itu air mengalir dalam pipa yang berjari-jari 4 meter dengan kecepatan berapa ini cepatnya 12 meter per second seperti itu. Hitunglah debit air dalam selang tersebut. Oke, seperti itu. Jadi dari soal ini pertama kita cari dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui itu A-nya yaitu dia A-nya ini tidak langsung A ya. Berarti nanti kita harus cari A-nya dulu berapa karena ini kita bertas ini jari-jarinya itu 4 meter. Dan kecepatannya itu 12 meter per second, yang ditanyakan yaitu debitnya seperti itu. Oke, kita langsung jawab saja. Nah, debit yaitu Q, itu seperti itu ya. Persamaan dasarnya itu A dikali V atau luas penampang dikali dengan kecepatan. Nah, kita langsung masukkan pertama. Kita pertama harus carikan luas penampangnya. Nah, luas penampang ini kita bisa cari dengan menggunakan persamaan PR kuadrat dikali dengan kecepatan seperti itu. Jadi kita cari dulu luas penampangnya. Berarti kita tinggal masukkan nilainya. V yaitu 3,14. Jari-jarinya tadi 4 meter di pangkat 2 ya. Dikali dengan kecepatannya itu 12 meter per second. Debitnya menjadi 3,14 dikali 4 kali 4 16 meter pangkat 2 dikali dengan 12 meter per second, maka hasilnya adalah 50,24 meter kuadrat dikali dengan 12 meter per second, atau hasilnya yaitu 602,88 meter kubik per second. Nah, ini adalah hasil yang kita peroleh ya. Maka debitnya yaitu 602,88 meter kubik per second. Jadi dari soal seperti ini, perhatikan anak Pak Guru, jangan terkecoh. Kalau kita bahas soal di sini dan yang diketahui pertama adalah jari-jarinya, maka itu bukan luas penampangnya. Harus dicari dulu luas penampangnya kalau jari-jarinya yang diketahui. Nah, jari-jarinya ini atau luas penampangnya itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan VR kuadrat seperti itu. Oke, sampai di sini Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru dapat mengerti. Kita lanjut di contoh soal yang kedua. Nah, dikatakan sebuah pipa yang luas penampangnya 4 meter pangkat 2 dan 6 meter pangkat 2 dialiri air seperti itu. Jika pada penampang yang kedua laju alirannya yaitu 6 meter per second, laju aliran pada penampang yang pertama kira-kira berapa ya? Oke, dari soal ini kita lihat
Kalau luas penampangnya 6 meter pangkat 2, maka kecepatannya adalah 6 meter per second. Kira-kira kalau luas penampangnya 4 meter kuadrat, maka kecepatan airnya berapa ya, kira-kira seperti itu. Tapi sebelum kita jawab ini, Pak Guru mau anak-anak Pak Guru kira-kira persamaan yang kita sudah pelajari, yaitu semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan airnya harusnya semakin cepat dibanding dengan kecepatan air yang keluar dari luas penampang yang besar. Berarti kira-kira menurut anak Pak Guru, harusnya luas penampang kecepatan air di pipa yang kecil ini dibanding pipa yang besar ini mana yang lebih cepat? Oke, betul ya. Harusnya lebih cepat nanti yang di 4 meter kuadrat. Mari kita buktikan. Oke, kita cari dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui yaitu A1 4 meter kuadrat, A2 6 meter kuadrat, dan V2-nya yaitu 6 meter per second, seperti itu. Oke, kalau begitu yang ditanya adalah V1. Baik, kita langsung menjawab saja, masukkan persamaannya. Ini sebenarnya memenuhi persamaan persamaan kontinuitas tadi ya, atau hukum kekekalan debit seperti itu. Nah, kita masukkan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Atau itu akan sama dengan nilai-nilainya kita masukkan 4 meter kuadrat dikali V1 sama dengan 6 meter kuadrat dikali 6 meter per second. Atau hasilnya adalah 4 meter kuadrat, ya seperti ini ya, 4. Oke, maka kita turunkan lagi, hasilnya adalah 9 meter per second. Wah, lebih besar seperti itu ya. Jadi terbukti bahwa semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan airnya semakin kencang, seperti itu. Nah, anak-anak Pak Guru, ini sebenarnya contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat ya, seperti itu. Coba selang, kalau kita tekan atau perkecil bagian ujungnya seperti itu, maka pasti kecepatan air yang keluar dari selang itu akan semakin cepat begitu. Nah, itu sebenarnya memenuhi persamaan ini, hukum kontinuitas seperti itu. Hukum persamaan kontinuitas atau hukum kekekalan debit seperti itu. Nah, lihat, semakin kecil luas penampangnya atau semakin kecil luang pipanya, maka kecepatan airnya ternyata semakin kencang seperti itu, semakin besar. Dan semakin kalau luas penampangnya semakin besar, maka kecepatan air juga semakin turun dari 9 ke 6 seperti itu ya. Oke, baik, sampai di sini Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru dapat mengikuti dengan baik. Sekarang kita lanjut di contoh soal yang ketiga. Nah, suatu pipa mengalirkan air dengan debit 20 meter kubik per second tiap secondnya atau tiap waktunya, dan digunakan untuk mengisi bendungan dengan volume 6000 meter kubik seperti itu ya. Hitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bendungan sampai penuh seperti itu. Nah, yang diketahui yaitu Q yaitu 20 meter kubik ya per second. Kemudian volumenya yaitu 6000 meter kubik. Ditanyakan yaitu waktunya seperti itu. Nah, ini kalau Bapak Guru ingat, sebenarnya ini persamaan untuk mencari soal ini, mencari jawaban dari soal ini. Ini sebenarnya kita akan menggunakan persamaan yang pertama kita pelajari, yaitu Q sama dengan atau debit sama dengan volume per waktu seperti itu. Tapi yang sekarang dibalik ya, yang dicari di sini adalah waktunya. Nah, kira-kira kalau soalnya seperti ini bagaimana mendapatkan jawabannya? Itu kita akan langsung turunkan saja. Arti jawabannya adalah Q sama dengan volume dibagi waktu. Atau kita masukkan nilainya, Q di sini itu 20 meter kubik per second, volumenya itu 6000 meter kubik dibagi dengan T, atau T sama dengan 6000 meter kubik dibagi dengan 20 meter kubik per second. Nah, ini hasilnya nanti akan menjadi 300 second saja seperti itu ya. Nah, ini adalah jawabannya. Kalau soalnya seperti ini, yang ditanyakan adalah waktunya, maka gunakan persamaan pertama yang tadi kita dapat dari persamaan debit ya. Nah, nantinya kalau kalian menggunakan persamaan ini, maka hasilnya akan kalian dapat seperti ini. Oke, dan itu saja yang Pak Guru bisa bagikan hari ini. Silakan anak-anak Pak Guru. Habis ini Pak Guru akan bagikan tugas ke anak-anak Pak Guru. Silakan kalian cek tugasnya di kelas Edmodo kita. Pak Guru buat di dalam Word seperti itu. Nanti kalian download. Jadi kan anak-anak Pak Guru ini mengerjakan tugas ini dengan dengan teliti seperti itu. Sehingga Pak Guru sudah bilang kalau misalnya tidak selesai hari ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya seperti itu. Jadi yang Pak Guru maksud dengan teliti ini adalah tolong anak-anak Pak Guru tuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian baru kalian tuliskan jawabannya seperti itu. Dan jangan lupa anak Pak Guru, ini yang selalu Pak Guru ingatkan di dalam kelas, jangan lupa untuk menaruh satuannya seperti itu. Jadi pastikan kalian taruh satuannya, jangan hanya tulis angkanya seperti itu. Oke, kalau kalian merasa susah untuk menulis itu lewat Word, silakan kalian tulis saja di buku
terus kalian foto. Nah, nanti hasil foto yang kalian foto itu kalian upload lagi di kelas mode kita. Tetap saja kok sama sebenarnya Nana Pak Guru. Kalau kalian susah untuk menulis, mungkin karena kalian berpikir ini satuan-satuannya sulit kalau di Word, ya silakan kalian catat saja di kertas HPS. Nanti hasil atau di buku lebih bagus juga supaya tidak hilang. Nanti hasilnya adalah kalian foto, baru kalian upload di kelas mode kita. Itu saja yang Pak Guru mau sampaikan hari ini. Selamat bekerja, selamat mengerjakan latihan dari Pak Guru. Sekali lagi Pak Guru percaya kalian pasti bisa mengerjakan dengan baik. Terbukti dari hasil-hasil yang kalian sudah kerjakan sebelumnya itu, Pak Guru lihat hasilnya sangat mencengangkan begitu. Wow, luar biasa sekali anak Pak Guru ternyata ketika diberikan tugas secara mandiri, ternyata bertanggung jawab sekali seperti itu. Nah, silakan anak Pak Guru lanjutkan lagi hari ini. Ingat, kalau hari ini tidak selesai, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Yang penting itu adalah detail dan kalian paham dengan baik. Oke, terima kasih. Itu saja yang Pak Guru sampaikan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.